Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sayyidina maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad abdika nabika abdika rasulika nabiyina sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaring ini wujud beradaan. Mudah-mudahan menjawab salam menyaring diselamatkan dunia dan akhirat. Habib menyuruh 2 kali di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bidinihi al-qawim wa bayyana siratahu al-mustaqim bil ayat wa dhikril hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Fatih lima uqliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, hadratal kiram, para habaib, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat kita muliakan dan sama-sama kita cintai, terlebih khusus kepada Al-Muharram wal Muhtaram Ayahanda Al-Habib Husain bin Umar Al-Wahasim, dan juga kepada sahibul bait, kepada Ayahanda Al-Habib Muhammad bin Habib Sulaiman bin Habib Umar bin Habib Salim Al-Bahasim, dan juga kepada seluruh para habaib yang berhadir pada acara hari ini. Dan iring doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita berkat para habaib. Amin. Rabbal alamin. Guru-guru agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat mereka, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Pangkat-pangkat mereka adalah pewaris daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bidang ilmu. Ini Nabi sendiri yang mengangkat pangkat mereka. Terlebih khusus kepada Guru Ahmad Kadriani, Guru Anak, kepada Guru Hilmi, dan juga kepada Guru Syafi'i dari Tanah Bumbu Batu Licin. Mudah-mudahan mereka semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan mereka dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sama-sama duduk berkumpul dengan mereka ulama, dengan mereka para habaib, dan di samping kita ada makam kubah zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makam mereka dikatakan oleh ulama zurha ila mamatu zarahiha, ketika mereka telah meninggal dunia. Dan alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini ziarah bersama di makam wali Allah, di makam Al-Habib Sulaiman Al-Bahasim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, mereka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki berbagai macam tempat, berbagai macam penjuru. Mereka dilahirkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus ke dalam dunia, dipencar oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam tempat-tempat terpencil, masuk ke dalam tempat-tempat yang jauh dari keramaian, hanya ingin menjunjung tinggi perintah datuk mereka Rasulullah, ingin membawa risalah datuk mereka baginda Nabi Muhammad, ingin mencontohkan kepada kita
sebagai umat Rasulullah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana ilmu Nabi Muhammad, bagaimana sosok kepribadian Nabi Muhammad. Mereka lah keluarga Nabi Muhammad yang menyebarkan kemana-mana. Sebelum 300 tahun sebelum masuknya Wali Songo ke Pulau Jawa, itu ada masuk seorang ahlul bait Nabi Muhammad SAW, seorang perempuan yang menyebarkan agama Islam. Beliau adalah Hababah Fatimah binti Maimun di Jawa Timur, jauh sebelum masuknya Wali Songo ke Pulau Jawa, namun tidak berkembang. Kemudian diutus lagi. Siapa? Mereka adalah Wali Songo, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pelosok ada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarkan agama, yang mencontohkan bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lah yang mengerti betul bagaimana dakwah mereka. Karena para habaib lah yang mengerti bujur bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perasaan hati mereka. Karena orang bila ada hubungan darah, itu ikatannya pasti kuat. Seluruh ikatannya pastilah kuat ketimbang selain daripada keluarga mereka. Ikatan batin seorang anak kepada abahnya itu sangatlah kuat. Ikatan batin seorang anak kepada ibunya sangatlah kuat. Ikatan batin seorang cucu kepada kakeknya sangatlah kuat. Begitu pula dengan mereka keluarga Nabi Muhammad SAW. Ikatan perasaan batin mereka dengan baginda Nabi Muhammad begitulah kuat. Ikatan batin para habaib lawan Rasulullah begitu kuat, sehingga yang lebih mengerti kepribadian Nabi Muhammad mereka lah cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lebih paham tentang bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik diadabkan adab mereka. Sahabat Anas bin Malik mengatakan hadam tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku untuk membantu Nabi Muhammad. Sahabat Anas bin Malik, aku umpat Nabi Muhammad, diam di rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asrah sinu 10 tahun. 10 tahun umpat diam melawan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Anas bin Malik. Apa kata sahabat Anas bin Malik? Sejak 10 tahun tersebut aku tidak pernah mendengar kata-kata Nabi Muhammad memandiri pembantunya. Kenapa kayak itu? Kenapa kelakuan kayak itu? Kenapa ini kenapa pernah keluar daripada mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking hebatnya Nabi Muhammad adabnya, menjaga perasaan orang tempat di rumah itu dijaga. Ada pernah bapaknya, kenapa kamu kayak ini? Padahal salah. Kenapa kayak ini? Ada pernah. Hebatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mewarisi akhlak ini? Siapa yang mewarisi akhlak Rasulullah semulia ini? Siapa yang mewarisi akhlak yang indah, akhlak baginda Nabi Muhammad ini? Mereka yang mewarisi pertama adalah keluarga beliau, keluarga anak cucu beliau. Akhir generasi selanjutnya siapa? Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain. Lahir daripada Al-Imam Husain, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Lihat akhlak Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, beliau adalah seorang ulama. Selain daripada mereka habaib, beliau adalah seorang ulama yang luar biasa, yang melazimi selalu berada di masjid untuk iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, akhlak, warisan akhlak anak cucu Nabi Muhammad. Kita menceritakan inilah akhlak mereka. Inilah akhlak baginda Nabi Muhammad yang diwarisi oleh anak cucu beliau. Suatu ketika ada seseorang yang keluar pada rumah
pada rumahnya. Bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia bang. Ulun dia bila bahasa pinggir kita lalu model kisah nak dulu dikit lah nak dulu ada pantas di kubah ini jangan jadi pintas acara pemilihan acara pemilihan ayo kita tertawaan pada kubah dulu ini makanya karena pelapas pandirnya lo tertawaan kayaknya itu makanya mesti bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia tak kali belum lucu sedikit. Imam Ali Zainal Abidin keluar dari rumah menuju masjid untuk niat iktikaf dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Imam Ali masuk ke dalam masjid, ada seseorang yang ke masjid untuk melakukan sholat. Hendak turun ke masjid itu tadi bawa duit. Kalau sekarang mungkin nilainya lebih daripada ratusan juta rupiah. Segan apa? Bawa duit ke masjid? Segan hendak bayar hutang. Paham nggak? Kepada lawan bini, umpamanya aku turun pada rumah hendak bayar hutang, duitku bawa, maka hendak bawa duit, singgah dulu ke masjid, ibadah. Ahli ibadah singgah dulu ke masjid, ibadah dulu sebelum pulang bayar hutang. Sampai di masjid sembahyang, selesai sembahyang keluar hendak bayar hutang, datang Imam Ali Zainal Abidin masuk dan iktikaf di dalam masjid tersebut. Ini duitnya Pak, Bu, duitnya lain 50.000, lain ratusan juta duitnya. Sembahyang Imam Ali Zainal Abidin, Allahu Akbar. Selesai sembahyang Imam Ali Zainal Abidin, wirid. Biasa iktikaf di dalam masjid, orangnya mahir iktikaf, wirid Imam Ali Zainal Abidin. Ketika Imam Ali Zainal Abidin berwirid, tiba-tiba datang orang tadi langsung menapuk pundaknya. Pemuda, belikan duitku 100 juta. Imam Ali jadi Imam Ali. Adakah Imam Ali mengatakan aku kan sudah ambil? Pemuda, kembalikan di orang Indonesia. Jangan dibalik, jangan. Berbalik itu kita tumpah. Belikan duit 100 juta. Tadi aku turun pada rumah bawa duit 100 juta, sembahyang di sini. Aku bawa duit, tujuanku keluar dari masjid ini untuk bayar hutang. Ternyata ada ikam anak muda di sini. Duitku tadi tak tinggal di dalam masjid ini 100 juta. Ikamnya pura-pura aja beribadah ke dalam masjid, tujuannya hendak mengambil duit yang 100 juta. Mana duitku yang 100 juta tadi? Kembalikan. Ujar Imam Ali Zainal Abidin apa? Benar. Aku mengambilkan duitnya ke rumah satu mat. Duitnya ada di rumah. Mengambilkan satu mat. Jangan ribut lah. Supan kayaknya kita ribut masalah duit. Ayo aku mengambilkan duitnya. Duitnya kok hendak di rumah. Imam Ali lain pelakunya. Imam Ali Zainal Abidin bukan seorang pelaku yang mengambil duit kadang, tapi Imam Ali mengatakan berdiam, aku mengambilkan duitnya. Diambilkan duitnya oleh Imam Ali Zainal Abidin. Setelah diambil, dijulung. Setelah dijulung, ujar orang tadi apa? Lain kali ikam anak muda jangan ambil barang. Ini nilainya ratusan juta, kenapa kamu ambil? Lain kali jangan. Untung ikam non aku, lawan lain bisa dipukuli orang. Inggih, ulun kada lagi. Imam Ali Zainal Abidin. Tolak orang ini bayar hutang. Selesai transaksi bayar hutang, beres, beli ke rumah. Ditakoni oleh nang bini. Abahnya. Biar tadi anak ke masjid, dia bilang bayar hutang. Jadi ada tadi kamu di situ kan ambil duitnya. Tak tinggal di masjid diambilnya, soalnya tanya ke rumah. Untung aku tadi ke masjid biasa mencari idinya, aku mengakui sudah aku bayarin. Abahnya, itu duit siapa yuk? Tuh duit pian masih tak tinggal 100 juta di rumah. Ada ingat membawa pian? Duitnya tak tinggal di rumah. Lalu siapa pemuda yang pian tuduh mencungkang itu? Lalu betul bukan? Pikiran akhlaknya Imam Ali Zainal Abidin. Amun pian dituduh mengambil duit 100 juta, kira-kira aku ada ngambil mulai wow.
Iya kan? Imam Ali Zainal Abidin jaga perasaan. Ini umat Rasulullah nih, sekira jangan tersinggung, sekira jangan sakit hati. Bagaimana caranya? Diakuisidin, dia akun ambil, panggilkan ke rumah, mengganti duitnya 100 juta. Merasa seperti itu takjub, mencarilah informasi siapa sebenarnya pemuda tadi. Keliling kamunakan siapa, ternyata ada yang tahu. Itu amun ibadat ikam terjarulang lah, manu inang buat duit masuk ke kota Makkah. Bila kada tahu lawan Imam Ali Zainal Abidin, sama aja ikam masuk ke Makkah kada tahu lawan Ka'bah. Saking hebatnya Imam Ali Zainal Abidin ini orang yang sangat terkenal. Kealimannya, keilmuannya, akhlaknya, adabnya Imam Ali Zainal Abidin luar biasa. Datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa yang dijawab oleh Imam Ali Zainal Abidin? Waalaikumsalam, masuk ke rumahan kita dulu. Ada wahai imam, ulun membawa akan duit 100 juta akan menangis minta ampun deh. Minta ampun wahai Imam Ali Zainal Abidin, ulun kada tahu pada itu pian. Ulun kira pian yang mengambil duit ulun, ternyata kada. Ulun minta ampun. Ujar Imam Ali Zainal Abidin apa? Sudah. Sebelum habis kata-kata tuduhan pian menahan ulun maling, kata maaf sudah terbuka lebar dari hati ulun. Bahkan ulun memintakan langsung ampun kepada Allah atas engkau wahai paman. Pian bayangkan, belum lagi habis kata-kata penuduhan itu sudah selesai dimaafkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Akhlak siapa ini? Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang mau mereka keluarga Nabi Muhammad tuh maulah sakit hati kepada umat Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad adalah keluarga yang sayang kepada umatnya. Sebagaimana Nabi Muhammad mencintai umatnya, seperti itulah mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba menyelamatkan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hati mereka keluarga Nabi Muhammad tidak ada terbesit ingin mencelakakan umat Nabi Muhammad. Bahkan mereka berlomba-lomba ingin membawa dan menggandeng tangan umat Nabi Muhammad memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Ini sifat keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya lalu ada di sana kubur Habib, di sana ada kubur Habib. Di kampung nggak ada habaib pemakam di kampung tersebut. Radius yang ada di kampung tuh misalnya di Sampanahan ada Habib pemakam kayak nang ini Sampanahan Hilir, ada Habib pemuda di Sampanahan Hilir. Semua orang yang umpat bermakam di Sampanahan Hilir, baik pemakaman sana, selagi di dalam radius Sampanahan Hilir akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka kadang menyampaikan dengan lisan mereka, walaupun mereka tidak berdakwah seperti mana ulama menyampaikan hadis dan Quran, walaupun mereka tidak membuka majelis taklim untuk mengajari umat Nabi Muhammad, tanpa kita sadari adanya mereka bermakam di bumi kita ini, itu adalah syafaat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi Habib itu datang macam-macam, terkadang memang datangnya berbentuk tidak layak seperti habaib zaman dahulu. Alim, terkadang mereka datang dengan dunianya masing-masing. Mereka berbisnis, mereka berusaha, berjualan dan lain sebagainya. Namun ketika mereka dikebumikan di bumi tersebut, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ampunan, Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan hidayah, Allah turunkan segala-galanya jenis kebaikan bagi tempat yang dimana ada keluarga Nabi Muhammad sama kamu di situ. Jangan bayangkan. Makanya cari tempat tuh nggak ada habisnya. Lu ke kampung kan ada habisnya. Kita nggak sedikit. Membawa kubur tuh biar dibujuk kampung. Cuma di kampung tuh ada kuburan Habib. Itu luar biasa. Maka semua pelosok ada keluarga Nabi Muhammad di mana-mana ada. Namun
pelosok boleh di situ di Gedurang ada, di Pondok Waluh ada, di Pudi ada, ini pelosok deh. Di Sungai Punggawa ada, di Sekandis ada, di Gunung Calang ada, di Papakan juga ada, jauhnya apaan itu? Pas gunung ada makam keluarga Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Tujuannya menyelamatkan orang yang mau kubur di situ. Mereka berbagi masing-masing berbagi keadaan untuk merangkul umat Nabi Muhammad agar mereka sama-sama berjalan menuju Rasulullah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, ini keluarga Nabi Muhammad. Belum lagi kita ceritakan al-akhlak daripada Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, guru daripada Al-Habib Umar bin Hafiz. Kejadian yang sama terjadi seperti mana terjadi di zaman Imam Ali Zainal Abidin. Beliau tertuduh mengambil duit yang tertinggal di masjid, hampir sama ceritanya. Namun Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad menangis dalam sujudnya, menyesal, ya Allah, kenapa aku karena kawa seperti datukku Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin mampu memaafkan dan mengikhlaskan hatinya sebelum selesainya orang berbicara menuduh beliau, tapi aku hanya kawa mengikhlaskan dari tempat kejadian sampai aku balik ke rumah. Sampai ke rumah aku hanya kawa ikhlas dan ridho. Selama aku di jalan, hatiku masih ada benci dengan umat Nabi Muhammad. Menangis beliau, menyesal beliau atas kejadian seperti ini. Lain orang kita lain. Tak ada tak mau lawan orang aku aja 7 turunan dari daun ikan. Ada bermasalah lawan orang sudah. Kan dari Daniel menyembah sampai 7 turunan. Ada sedikit 7 turunan. Ya Allah. Buyutnya tak 4 cucu, tak 4 buyut, tak 4 apalagi itu. Habis sampai ke bawah disumpah nih. Keluarga Nabi Muhammad, keluarga yang rahmat, mewarisi bagaimana Nabi Muhammad diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gelar rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam semesta. Warisan ini diwariskan kepada anak beliau Al-Imam Hasan wal Husain, diwariskan kepada cucu beliau Imam Ali Zainal Abidin, diwariskan kepada cucu beliau Al-Imam Ja'far Shadiq, dan diteruskan sampai kepada saat ini. Mereka mewarisi daripada akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ada hendak maulah sakit hati umat. Pernah juga terjadi di zaman Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim adalah terkenal orang yang sangat kaya, sugih benar. Mana habib, mana alim, mana wali, mana kutub, mana berpangkat Fakhrul Wujud, alimnya luar biasa, ilmunya luar biasa, pangkatnya tinggi di sisi Allah, dunianya sugih. Setiap hari mampu menyembelih kambing 400 ekor kambing untuk memakani umat Rasulullah. Sehari 400 kambing menyembelih untuk memberi makani umat Rasulullah SAW. Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika suatu saat datang seorang ibu Tuhan datang membawa segenggam gandum. Gandum gandum kalau dia kan banyak segenggam siapa ada plastik halus. Cuma hatinya, ya Allah, apa memberi wali ini si Abu Bakar bin Salim. Padahal yang datang kepada si Abu Bakar bin Salim ada gandum lagi bawahnya. Datang saya bawa pati emas, datang saya bawa pati permata, datang saya bawa pati duit, datang saya bawa sapi, datang saya ratusan kambing yang berhadiah lawan si Abu Bakar bin Salim. Datang yang sedikit, seorang ibu ini membawa segenggam gandum yang mungkin tiada artinya, tiada artinya. Dibungkui itu dimasak kucing cara kanyang segenggam. Datang ke sana, ketok pintu gerbang Imam Abu Bakar bin Salim, dibukai oleh penjaganya. Hai ibu, ada hajat apa biar kesini? Aku kesini hendak bertamu lawan Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Oh, beliau ada di atas, tapi hajat pian apa bu? Penting hajatku. Aku ini berniat hendak benar memberi si Abu Bakar bin Salim. Kau belujuran aku ada rezekinya kawan menukar sedikit.
Sagan membari Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Melihat bungkusan ini halus, bisa jadi dari penjaganya bisa jadinya intan. Ini kayak genggam intan. Ayo sudah sekali dibuka ternyata galapung gandum segenggam penjaganya. Bu, kalau cuma ini aja sumpang pian Bu Ai datang ke hadapan Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang datang Bu Ai pati emas, pati permata, pati duit yang datang lawan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini pejabat-pejabat, saudagar-saudagar kaya, pembisnis datang kepada beliau. Pian datang hanya segenggam gandum untuk memberikan kepada yang mulia Maulana Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Sumpah pian Bu Ai diambil oleh ibu, digenggam bulik ibu dengan lamah hati. Masa ternyata kada tercapai dari Habib segenggam gandum. Syekh Abu Bakar bin Salim di atas ruting mendengar kejadian tersebut. Turun Syekh Abu Bakar bin Salim, kada lagi bersandar. Syekh Abu Bakar bin Salim kada lagi bersandar di panasnya gurun pasir, melepas sandalnya mendasahi ibu sambil memegang tangan ibu. Bu, maapakan penjaga ulun Bu. Syekh Abu Bakar bin Salim berlutut di hadapan ibu. Maapakan Bu lah, maapakan penjaga ulun. Pemberian pian ini Bu lebih berharga dari pemberian yang lain Bu. Jangan sakit hati Bu lah, Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhlak dan adabnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jangan sakit hati pian Bu. Ulun terima Bu ini pemberian pian segenggam gendum ini. Ulun ambil Bu, ulun masak dengan tangan ulun sendiri, ulun bumbui dengan bumbu ulun sendiri, dan ulun hidangkan ulun sendirian Bu yang menghidangkan. Kada boleh yang lain umpat yang segenggam gendum ini Bu. Akhlak daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hendak orang tersinggung, ada hendak orang sakit hati, menyesahi kada sing sandalan lagi lawan seorang ibu tadi. Siapa dia? Al-Imam Fakhrul Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka cucu-cucu beliau dijadikan aulia besar oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang sekarang masyhur Al-Imam Maulana Al-Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu buyut beliau. Kenapa? Karena akhlaknya tuh beliau seperti ini. Adakah akhlak kita meniru akhlak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhlak yang luar biasa, akhlak yang sangat mulia. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia untuk membawa akhlak datuk mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di akhlak bukan perhatian. Lalu ada Habib yang nakal datang ke kampung, seperti apa? Tetap jaga dan hormati, karena semua mereka tidak ada lain diutus oleh Allah, diutus oleh Rasulullah, hadir ke pelosok-pelosok hanya untuk membawakan rahmatan lil alamin. Dengan adanya mereka akan turun rahmat dari Allah, adanya mereka turun maghfirah, adanya mereka turun hidayah, adanya mereka turun inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan mereka, mereka diutus untuk menyelamatkan umat agar selamat dunia dan selamat di negeri akhirat. Itu tujuan Allah mengutus mereka. Mudah-mudahan berkah kita berdatang. Mudah-mudahan kita berdatang dapat berkah haul Habib Sulaiman Bahasim. Mudah-mudahan kita duduk di sini, duduk di samping kubah Habib Umar Bahasim, Rasulullah meredai kita berdatang. Berkat Habib Sulaiman Al-Bahasim, Rasulullah mensafati kita berdatang. Dan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Dan mata yang penuh dosa ini diizinkan oleh Allah memandang baginda Nabi Muhammad berkat anak cucu Nabi Muhammad. Telinga kita yang penuh dengan dosa sering mendengarkan dosa ini, berkat anak cucu Nabi Muhammad diampuni dosa telinga kita. Kaki kita, tangan kita, perut kita, kemaluan kita yang mengandung dosa yang begitu besar, yang mengandung dosa bahkan kita malu menghadap Allah karena dosa-dosa kita. Berkat keluarga Nabi Muhammad, Allah ampuni dosa yang ada di sekujur tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun pribadi dan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita barataan diselamatkan Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ampun maaf kepada ayahanda Habib Husin dan ayahanda Habib Muhammad, dan ampun maaf kepada guru-guru dan pian barataan apabila kata-kata ulun ada yang mengandung kata-kata nyaman. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Hadamini wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.